Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita tentang elektromotif force, di mana kemarin kita sudah melihat tentang elektrostatics dan magnetostatics. Ada di sana hukum Ampere, ada hukum Gauss, kemudian ada gaya elektrostatik, ada gaya medan magnet yang diberikan oleh 4 persamaan, di mana 2 diantaranya adalah divergensi dari E dan Karel E, dan duanya lagi adalah divergensi dan Karel daripada B. Nah, kemudian kemarin saya juga sudah memberikan video terkait elektromotive force, di mana elektromotive force ini untuk memahaminya kita terlebih dahulu mengeluarkan atau mendefinisikan konsep daripada hukum Ohm. Nah, bagaimana hukum Ohm itu hubungannya dengan muatan dan densitas. Densitas atau daya hantar muatan pada suatu material. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang elektromotive force-nya sendiri ya. Sebelumnya saya akan share screen dan PowerPoint dulu. Elektrodinamika. Sudah tampil di Sudah, Pak. Ini yang tampilnya yang masih ada tulisannya atau yang kosong? Yang kosong sudah tampil ya? Belum, Pak. Lagi yang tulisan, Pak. Aduh, sebentar kayaknya internetnya agak loading. Oke ya. Baik. Jadi sekarang kita akan coba pahami tentang elektromotive force ya. Nah, di sini saya tidak akan mengulangi lagi bagaimana hukum Ohm itu dinyatakan dalam kemarin ada 2 bentuk, dalam V sama dengan IR atau arus dikali resistan, kemudian satunya lagi J sama dengan sigma E atau rapat arus sama dengan suatu konstanta konduktivitas dikali dengan medan listrik E. Itu adalah hukum Ohm ya. Nah, kemudian terakhir kemarin saya menuliskan tentang Joule heating law, yaitu P sama dengan VI, I kuadrat R. Kenapa ada heating di sini, panas? Karena ternyata akibat dari struktur konduktor itu menghambat aliran arus pada suatu penghantar, itu akan terjadi kolisi atau tumbukan ya. Nah, tumbukan ini energinya akan ditransfer menjadi energi panas, sehingga resistor yang kita pasang pada suatu komponen itu, misalkan pada suatu charger katakanlah, itu apabila kita sentuh dia pasti panas ya. Nah, seperti itu. Dan kemarin kita juga kita sudah rumuskan bahwa konduktivitas itu sigma sama dengan NF lambda
dikali Q kuadrat per 2 MV thermal, di mana konduktivitas itu nilainya sangat tergantung dari jumlah molekul dan jumlah free elektron, elektron bebas yang terdapat pada valence band itu. Maaf, pada conduction band, level konduksi. Di mana elektron bebas inilah yang berperan di dalam menghantarkan arus listrik ya. Nah, kemarin sempat saya sampaikan juga bahwa di dalam konduktor itu dari awal kemarin kita sudah sepakat bahwa arus tidak ada. Arus sama dengan nol di dalam konduktor. Di dalam konduktor. Kenapa? Karena rho sama dengan karena J sama dengan nol di dalam konduktor. Tapi pada permukaannya ada ya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa elektron bebas ini terdapat pada permukaan, dia bebas bergerak. Sedangkan di dalam konduktor itu sendiri, elektron dan proton diasumsikan dalam keadaan berikatan ya. Nah, itu sekarang kita akan lanjutkan tentang electromotive force ya. Sebetulnya apa electromotive force ini? Di awal video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa electromotive force ini adalah gaya yang memaksa, sekali lagi, gaya yang memaksa muatan atau charges itu untuk bergerak atau untuk mengalirkan arus. Nah, jadi gaya yang bekerja untuk memaksa muatan itu atau memaksa elektron itu untuk bergerak di saat mengalirkan arus ya. Nah, gimana dengan kecepatannya? Tentu kecepatannya yang kita sebut sebagai kecepatan drift itu nilainya sangatlah tinggi atau sangat besar atau sangat cepat kecepatannya, sehingga kita tidak sempat melihat delay ketika kita menghidupkan sebuah saklar, katakanlah lalu kita menghidupkan saklar sebuah lampu itu, ketika sesaat kita menghidupkan saklar itu ya bisa dikatakan tidak ada delay, lampunya langsung hidup ya, atau arusnya langsung terhubung. Kenapa? Karena aliran elektron di dalam pada penghantar kawat listrik tersebut sangat-sangat cepat ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi seperti ini, saya akan menggambarkan konsep yang paling dasar dari elektrodinamik ini yang dalam kehidupan sehari-hari paling sering kita jumpai. Mungkin selama ini masih ada bertanya-tanya ya. Nah, misalkan seperti ini ada lampu. Katakanlah ini sekarang merupakan sebuah rangkaian tertutup. Nah, seperti ini. Di mana ini sebuah baterai, misalkan baterainya baterai 4,5 volt misalnya. Nah, jadi kita tahu bahwa yang pertama kita tahu bahwa arus ketika ini dalam keadaan menyala, arus pada baterai, bentar nih saya minimize saja ya. Arus pada baterai sama dengan arus pada beban. Nah, beban ini ya terserah, boleh resistor, boleh lampu, boleh suatu peralatan, yang jelas beban ini dianggap sebagai R ya. Nah, jadi sekali lagi rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup, yang kita sebut ini bisa kita sebut ya hubungan seri seperti ini ya. Sebetulnya hubungan seri paralel itu apabila dia lebih dari satu ya. Kalau satu ini ya pasti dia seolah-olah dia seri di sini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa arus pada baterai sama dengan arus pada beban. Sekarang ini tidak masalah. Bagi kita tidak ada masalah. Nah, kita sudah tahu ini ya. Nah, tetapi kenyataannya sebuah baterai itu, kalau ini kita pisah, kalau ini saya putuskan misalnya tali ini, maka kita akan mendapati baterai ini, contoh, misalkan baterai ini
arusnya misalkan 1 ampere. Ini dalam keadaan tidak hidup ya. Dalam keadaan tidak tersambung talinya, baterai ini arusnya adalah 1 ampere kapasitasnya dan tegangannya 4,5 volt. Sedangkan lampu ini dia untuk beroperasi itu, untuk menyala itu, dia perlu tegangan 4,5 volt, 4,5 volt dan arus 0,25 ampere. Ini contoh ya. Contoh saya berikan. Nah, ketika kabel saya sambungkan, apa yang terjadi? Maka arus pada lampu sama dengan arus pada baterai. Nah, ini yang kita checklist ini. Berapa besarnya ya? 0,25 ampere. Bagaimana dengan arus baterai yang 1 ampere? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua ya. Nah, jadi konsepnya seperti apa? Jadi konsepnya, jawabannya adalah 4,5 volt. 4,5 volt ini merupakan perbedaan potensial. Sekali lagi, 4,5 volt ini adalah perbedaan potensial antara kutub, saya buat di sini kutub A dan kutub B, adalah perbedaan potensial antara kutub A dan kutub B, atau positif negatif misalnya. Itu adalah 4,5 volt. Dan 4,5 volt tegangan pada lampu ini adalah syarat untuk beroperasinya lampu ini. Artinya, lampu ini tidak akan menyala apabila tegangannya tegangan sumbernya ini lebih kecil dari 4,5 volt. Tetapi biasanya kalau 4,4 misalnya atau 4,3 ini masih menyala tapi agak redup. Tetapi kalau 3,5 dia udah mati, tidak hidup lagi. Atau 3 volt misalnya dia tak hidup lagi ya. Bagaimana dengan kita naikkan atau melebihi itu? 4,6 volt dia masih menyala, 4,7 masih, 4,8 masih. Tetapi 5 volt atau 5,5 dan 6 bisa saja misalkan ini sebuah lampu LED. Nah, lampu LED di sini. Nah, bisa saja lampu LED ini akibatnya akan putus. Putus dia kenapa? Karena energi yang menyuplai material pada LED ini lebih besar daripada kapasitas LED ini dibuat. Energinya, karena potensial itu adalah energi potensial ya. Nah, sehingga dia akan putus, sehingga haruslah 4,5 ini beroperasi, dia supply sekitar 4,5 juga agar lampu ini dapat menyala. Nah, lalu bagaimana dengan daya? Daya lampu ini adalah 0,25 ampere. 0,25 ampere misalnya ya. Otomatis dia untuk beroperasi itu, selama dia beroperasi itu, dia akan mengambil arus atau muatan dari baterai ini, atau saya bahasakan secara fisik, dia akan mengkonvert charge atau muatan dari baterai ini, current, arus itu kan adalah muatan yang mengalir ya. Dia akan mengkonvert muatan tersebut, energi muatan tersebut menjadi energi cahaya ini sebanyak 0,25 ampere, misalnya 0,25 ampere per jam misalnya, 0,25 A. Artinya berapa daya lampu ini? Ya berarti dayanya kemarin sudah kita lihat I dikali V, berarti ini 4,5 dibagi 4 itu lebih kurang 1,1 sekian watt ya. Nah, seperti ini. Artinya lampu ini dayanya untuk beroperasi atau kerja yang dilakukannya adalah 1,1 watt. Nah, per jam misalnya, per hour misalnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan 1 ampere? Ketika lampu ini menyala, tadi sudah saya katakan bahwa
arusnya sama pada lampu dengan pada baterai, yaitu 0,25 ampere. Nah, sementara yang 1 ampere ini seolah-olah sekarang menjadi bank seperti apa ya? Bank muatan atau bank arus yang tersimpan secara semu pada baterai ini. Nah, yang akan terserap setiap saat oleh lampu ini yang ditransfer tadi menjadi energi cahaya atau menjadi terserah, kalau dia beban ini gerak berarti menjadi energi gerak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa I arus itu adalah perubahan atau aliran arus per satuan waktu. Nah, otomatis semakin lama 1 jam apabila baterai ini sistem ini kita hidupkan selama 1 jam, maka akan habis 0,25 ampere katakanlah ya. Kita anggap 0,2 ampere ini arus per jam yang dikonsumsinya. Artinya kalau 1 ampere baterai ini, jika sistem ini berjalan dengan perfect, maka lampu ini akan dapat menyala selama 4 jam. Nah, bisa dipahami ya. Kenapa? Karena selama 4 jam itu arus atau muatan yang tersimpan pada baterai ini akan habis 1 ampere itu. Sementara 1 jamnya 0,25 ampere. Otomatis selama 4 jam habis 1 ampere ini. Dan baterai ini akan habis kapasitansinya. Nah, semoga bisa dipahami konsepnya seperti itu ya. Sekarang ada satu lagi yang ingin saya jelaskan. Ketika kabel ini tidak saya sambungkan, tadi kan kita tahu bahwa kalau tidak kita sambungkan maka arus tidak ada mengalir, atau sekarang arus tersimpan di dalam baterai ini secara semu 1 ampere, tetapi dia tidak dialirkan. Nah, ketika kita sambungkan, ternyata dia secara instan nanti akan sama nilainya 0,25 ampere. Sekarang yang ingin kita identifikasi adalah apa yang membuat arus ini mengalir ke sini. Nah, dan masuk lagi ke sini. Ada apa? Apa yang membuatnya mengalir dari sini ke sini mencapai titik 0,25 ampere ini. Mencapai titik kerja dari arus beban tersebut. Apa yang membuatnya? Nah, di sini apabila kita baca pada buku ini dikatakan yang membuatnya itu adalah yang pertama disebabkan oleh, jadi saya buat di sini electromotive force. Jadi yang pertama disebabkan oleh di sini disebut juga sebagai Fs. Fs ini adalah gaya yang diakibatkan oleh sumber, gaya yang diberikan oleh sumber. Dalam hal ini saya sebut sebagai gaya yang diberikan oleh sumber atau dalam kurung baterai ya. Baterai. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah gaya yang dimunculkan oleh akibat rangkaian tersebut ya. Nah, kenapa ada gaya yang diakibatkan oleh rangkaian tersebut? Nah, karena untuk memindahkan muatan dari kutub B ini misalnya, dari kutub B ini ke kutub A, nah itu perlu gaya yang diakibatkan oleh rangkaiannya ini. Kenapa ini berpengaruh? Karena semakin panjang penghantarnya, katakanlah, atau semakin besar beban ini nilainya, maka kan nilai daripada gaya yang diperlukan untuk melewati rangkaian ini juga akan semakin besar. Nah, itu
Itu yang kita sebut sebagai gaya yang diakibatkan oleh rangkaian tersebut. Atau semakin kecil rangkaian ini, ya semakin kecil pula gaya yang akan diperlukan untuk melewati rangkaian ini. Sedangkan yang Fs ini gaya yang diberikan oleh sumber. Gaya yang diberikan oleh sumber ini nilainya adalah tergantung kepada jadi tergantung kepada material penyusunnya. Nah, sehingga di sini saya buat Fs ini gaya yang disebabkan oleh sumber ini adalah tergantung kepada jenis sumber. Jadi saya buat tergantung jenis sumbernya ya. Nah, misalkan kalau dia baterainya terbuat dari bahan piezoelektrik ya tergantung dari mekanikal piezoelektrik tersebut. Kalau dia terbuat dari sel misalnya, ya tergantung dari sel tersebut. Kalau dia terbuat dari termokopel misalnya, ya tergantung dari temperatur gradien dari termokopel tersebut. Nah, artinya apa? Fs ini adalah gaya untuk mempush muatan atau elektron itu yang berasal dari sumbernya itu, kemampuan sumbernya itu, kemampuan baterai untuk memaksa elektron itu bergerak. Nah, sehingga di sini dapat kita tulis gaya yang diperlukan untuk mengalirkan arus pada suatu rangkaian itu sebagai fungsi F sama dengan Fs ditambah E. Nah, seperti itu. Di mana E di sini adalah medan listrik yang tentu arah daripada medan listrik ini akan berlawanan dengan arah arus ya, dengan arah elektron sebagaimana yang kita ketahui. Jadi di sini saya ulang lagi, di saat saklar kita nyalakan, maka gaya baterai ini akan memaksa elektron ini atau akan memaksa muatan untuk mengalir pada rangkaian. Nah, di mana gayanya itu, sekali lagi, gaya yang diperlukan untuk mengalirkan pada rangkaian ini sangat tergantung besarnya kepada Fs ini. Kepada Fs ini atau gaya sumber ini yang ditambah dengan nilai medan listrik yang arahnya berlawanan dengan arus yang dialirkan. Nah, sehingga apabila sudah tercapai kesetimbangan antara beban dengan baterai, ya maka aliran ini akan stabil, aliran elektron ini akan stabil. Ketika tercapai kesetimbangan berapa elektron yang dikonsumsi atau berapa muatan yang dikonsumsi oleh beban ini. Nah, artinya kan misalkan nanti dikonsumsi muatan sekian misalnya yang kita convert ke dalam arus misalnya 0,25 ampere misalnya. Ya udah, setelah terjadi kesetimbangan ya dia akan mengalir secara setimbang seperti itu, 0,25 ampere arus yang akan mengalir. Nah, sehingga pada baterai juga akan mengalir 0,25 ampere. Tetapi kejadian, jadi di sini saya tuliskan sangat penting menurut saya. Kejadian sumber, saya buat sumber terserah ya, sumbernya itu bisa baterai, bisa yang jelas adalah sumber muatannya. Kejadian sumber memaksa muatan mengalir pada rangkaian hingga mencapai stabil pada arus kerja beban. Ini terjadi sangat cepat, atau di sini disebut bahasanya secara instan ya. Secara instan. Nah, artinya apa? Kenapa ini sangat cepat? Karena kita tahu bahwa kecepatan elektron itu sangat besar nilainya, yang dimana kecepatan drift itu kemarin apabila kita hitung nilainya
Karena dia ada konstanta yang lain, salah satunya konstanta Planck yang pasti kecepatannya sangat besar ya. Ordenya bisa saja pangkat 22 atau pangkat 28 seperti itu, pokoknya di atas 16 pangkatnya, itu bisa kita abaikan kecepatan itu dibandingkan dengan panjang rangkaian kita. Nah, sehingga perubahan arus mencapai ke titik stabil ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sehingga saat kita nyalakan saklar, lalu ya sesaat setelah itu apabila kita ambil setiap elemen rangkaian ini, di sini elemennya, atau di sini, atau di sini, atau di sini, maka kita akan mendapati nilai arus atau nilai aliran arus yang sama. Walaupun pada kenyataannya apabila kita buat slow motionnya, otomatis awalnya yang paling tinggi ketika dia mulai mengalir itu adalah di titik B yang paling tinggi mulanya. Kemudian dia akan semakin rendah mengalir terus, kemudian dia akan mempamping LED ini, lampu LED ini dia akan memberikan energinya, dan sesaat tidak akan sampai ke A ya, karena dia mempamping ini dulu. Kemudian barulah dia kembali lagi ke A dan bersirkulasi. Dan proses ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini saya ingin merumuskan. Di sini disebutkan bahwa jumlah akibat yang didetermin, maaf ini muncul lagi. Jadi jumlah dampak dari aliran muatan tersebut, nah dapat kita rumuskan sebagai ini kita sebut kadang GGL bahasa kita ya. GGL didefinisikan sebagai integral tertutup F.dl sama dengan, nah ini integral tertutup Fs.dl. Nah, jadi kita tahu kemarin bahwa kenapa ini boleh kita tulis. Sebelumnya tadi kan kita buat F sama dengan Fs plus E ya. Sebentar. Ya, Fs plus E. Nah, kita tahu bahwa integrasi dari E.dl itu sama dengan 0. Nah, di sini ya. Sehingga tidak ada masalah kita buat GGL sama dengan F.dl sama nilainya juga sama dengan integral tertutup Fs.dl. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa GGL ini kita definisikan atau kita disebut sebagai electromotive force ya, atau EMF. Nah, inilah yang dimaksud dengan EMF atau electromotive force yang terjadi pada suatu rangkaian ya. Nah, jadi terkadang ketika kita mengajarkan ini di sekolah atau kita baca di buku, kadang E ini kita kadang mendefinisikannya hampir sama dengan perbedaan potensial. Sekarang kita mendefinisikan E ini atau GGL ini sama dengan perbedaan potensial. Padahal konsepnya adalah beda potensial. Apabila saya bawa ke gambar yang awal tadi, beda potensial adalah perbedaan polaritas antara kutub positif dan kutub negatif pada sebuah baterai ketika baterai itu tidak kita kasih beban. Nah, itu kita sebut sebagai beda potensial. Sedangkan
electromotive force atau GGL kita sebut kadang di bahasa kita. Nah, sekarang kita tidak mendefinisikan sebagai jumlah gaya yang mengalirkan elektron lagi, melainkan dapat kita definisikan sebagai apa bahasanya? Saya bahasakan dengan bahasa beda potensial, tetapi beda potensial ketika rangkaian ini mengalirkan arus pada keadaan stabil yaitu 0,25 ampere. Nah, semoga bisa dipahami maksud saya. Atau bahasa sederhananya, beda nilai tegangan pada rangkaian tertutup ini mengalir. Nah, Pak, apakah ketika rangkaian tertutup ini tegangannya tidak sama, 4,5 di sini 4,5 juga, ya. Seharusnya ini sama, tetapi pada kenyataannya 4,5 volt itu ini ketika dia mengalir pasti dia akan turun sedikit. Nah, ini kalau tidak percaya boleh diujikan pada sebuah baterai, hidupkan lampu sambil dicek tegangan baterainya. Tegangan baterainya pasti akan turun sedikit ketika kita berikan bebannya. Nah, ketika dia sudah turun itu, misalnya tegangan baterai kita 4,5 volt, ada 3 biji misalnya tegangan kita serikan baterai 1,5 itu. Ketika kita hubungkan dengan sebuah lampu, dia drop menjadi 4,4 misalnya. Artinya ya 4,4 itu sekarang adalah tegangan GGL kita. Itu adalah besaran GGL kita, EMF kita, bukan tegangan baterai. Kalau tegangan baterai adalah 1,5 dikali 3, yaitu 4,5 volt. Nah, semoga bisa dipahami maksud saya ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sehingga di sini saya ingin menuliskan hubungan antara tegangan dan beda potensial. Nah, tetapi di sini diberikan pada sumber ini maksudnya adalah baterai, pokoknya sumber tegangannya. Saya buat saja pada sumber tegangan ideal. Nah, ini walaupun sumber tegangan ideal ini tidak ada ya. Tidak ada yang ideal, tetapi untuk mempelajari teorinya kita buat ideal saja. Maka pada sumber tegangan ideal, net force atau jumlah gaya pada muatan adalah 0 ya. Jumlah gaya pada muatan adalah 0. Net force sama dengan 0. Net force pada muatan sama dengan 0. Nah, sehingga pada keadaan ini E sama dengan minus F kalau jumlah muatannya sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena tadi Fs-nya berarti Fs-nya sama dengan 0. Kalau jumlah muatannya sama dengan 0 ya E sama dengan negatif F ya. Nah, kenapa ini dibuat negatif? Ini tidak ada masalah kita untuk, maaf ya, ini Fs ya. Fs tetap ada ya, tegangan sumbernya pasti tetap ada. Jumlah gayanya yang net force-nya, ini net force ya ini. Net force-nya sama dengan 0 pada muatannya, sehingga E sama dengan negatif Fs. Nah, sehingga sekarang perbedaan potensial antara kedua kutub A dan B tadi dapat ditulis V sama dengan integral negatif A sampai B E dot dl sama dengan A sampai B. Ini kita ganti E-nya menjadi, karena ini negatif E, maka di sini boleh saya buat Fs dot dl. Nah, yang ini nilainya sama dengan integral tertutup dari Fs dot dl. Nah, di mana Fs dot dl ini tadi adalah sama dengan EMF ya. Jadi ini boleh kita sebut EMF, boleh saya sebut GGL ya. Kalau bahasa kita kadang kita sebut sebagai GGL. Kalau GGL itu kalau boleh tahu singkatan dari apa ya? Maaf ya. Gaya gerak listrik ya. Iya Pak, gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik. Jadi
sama ya, electromotive force itu gaya gerak listrik itu sama dengan, jadi di sini dibuat V tegangan beda potensial seolah-olah sama dengan gaya gerak listrik. Ingat sekali lagi, kapan ini terjadi? V sama dengan GGL ini adalah untuk sumber tegangan yang ideal. Sumber tegangan ideal, net force-nya sama dengan 0. Jadi kalau sumber tegangan yang ideal itu dia akan dapat memaintain atau dapat mempertahankan tegangan 4,5 volt ini saat kita nyalakan rangkaian tertutup kita, nanti tegangannya ini akan tetap 4,5 volt juga. Dia tidak akan turun tegangan ini. Tetapi lagi-lagi ini adalah sebuah baterai yang ideal, walaupun pada kenyataannya pasti akan ada turun sedikit. Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang akan berkurang di sini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, hanyalah jumlah dari muatan yang berada di dalam baterai ini, yaitu arusnya. Sampai arusnya habis, barulah sistem ini akan terputus. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ini tinggal 1 menit lagi ya. Jadi ini kita langsung sambung ke Zoom berikutnya ya. Saya stop share dulu. Nanti saya akan bagikan link Zoom berikutnya.